dari ya. Ani dari ya. Umur 38 tahun ya. ya, lahir 88 38 lewat ya. Alamatnya? Ya, Satu Alam. Ya. Tadi pakai BPJS ya? BPJS ya. Tanggal berapa ini? 21. Ngapain anaknya? Bu, izin Bu ya, nama saya Dewa Estetika. Bu, hari ini izin minta waktu Ibu 5 menit mau kasih edukasi tentang obat herbal ya Bu ya. Jadi obat herbal itu Bu pada dasarnya kan obat alami Bu, yang dari tumbuh-tumbuhan ya, kayak misal kunyit, jahe, serai, apa tuh, jinten ya. Nah itu biasanya dipakai untuk penyembuhan atau juga untuk daya tahan tubuh. Nah tapi sekarang karena sudah modern, biasanya obat herbal tadi sudah diproduksi oleh pabrik yang sering kita lihat di pasar-pasar itu kan, yang kayak di toko obat atau apotek itu sudah dalam bentuk kapsul, Tablet ya, tablet, serbuk, bentuk teh juga ada kan ya, teh pelangsing kan ya. Nah itu yang obat herbal yang dalam bentuk pabrikan. Nah tapi juga obat herbal seperti itu Bu, ada yang legal, ada yang ilegal. Nah yang ilegal tadi yang berbahaya Bu, yang takut efek sampingnya berbahaya untuk tubuh ya Bu ya. Nah ciri-cirinya kalau obat herbal yang ilegal tuh biasanya satu, tidak punya izin BPOM Bu. Sering enggak kan kalau ditulis di kemasan tuh BPOM nomor sekian, ada kan Bu? Nah, biasanya kalau misalnya ilegal itu nggak ditulis sobat nomor BPOM-nya, atau kalaupun ditulis biasanya itu BPOM palsu, yaitu kalau dicek di link BPOM biasanya nggak ada itu nomor herbal tadi kan? Iya benar. Kemudian tidak mencantumkan komposisi, jadi di obat herbal ilegal itu biasanya tidak jelas isinya, apakah ada kunyit, apakah ada temulawak. Nah yang ditakutkan obat yang tidak ditulis tadi malah isinya bahan kimia yang berbahaya ya. Nah, kemudian biasanya diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah ini biasanya satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit ya, klaimnya kan, misalnya kan kayak misalnya obat ini bisa menyembuhkan stroke, jantung koroner, hipertensi, tapi cuma dalam satu obat kan tidak mungkin ya, kayak udah nggak masuk akal ya. Biasanya itu salah satunya dari ciri obat herbal. Nah kemudian biasanya dijual secara daring. Nah daring ini maksudnya dijual online, sering kan Bu ya, beli-beli kadang di Shopee ya, di Shopee, TikTok, Facebook. Nah itu dikhawatirkan karena tidak resmi malah itu yang dijual obat herbal ilegal. Kalau ciri-cirinya kurang lebih sama yang dijual online tadi. Kalau obat ilegal tuh biasanya juga nggak ada izin BPOM ya, klaim berlebihan. Nah kemudian biasanya tidak mencantumkan produsen yang jelas. Jadi PT-nya itu biasanya nggak ditulis ya, misalnya PT apa, dari jalan apa, nah misalnya atau PT Angkasa, SPT Burlian atau PT apa, itu biasanya nggak ditulis ya. Nah kemudian bentuk, warna, dan rasanya mencurigakan. Nah, biasanya bentuk obatnya terlalu mencolok dari warnanya, rasanya, baunya terlalu menyengat juga ya. Takutnya itu malah obat kimia tadi yang terlalu menyengat rasa dan baunya tadi ya. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Nah biasanya ini kayak yang kapsul-kapsul yang dikantongi bening Bu, sering ada kan Bu, cuma dikasih stiker ya. Biasanya itu sering dijual di pasar-pasar, di kalangan ya. Sering ada tuh kan obat-obat sakit-sakit badan ya, sering itu dijual di pasar, itu biasanya obat yang ilegal. Kemudian harga terlalu murah. Nah biasanya range harga itu kayak cuma 20.000, 25.000. Tapi kalau minum obat itu biasanya langsung hilang memang sakit badan Bu. Karena obat yang di dalam itu biasanya obat kimia dosis tinggi, memang langsung hilang, tapi besok lagi kumat lagi itu biasanya ya. Nah gimana sih biar kita terhindar dari obat ilegal tadi? Kayak tadi kita harus cek BPOM-nya. Kemudian biasanya kalau misalnya obat yang legal itu biasanya jual di apotek ya Bu, sama toko resmi, toko-toko obat itu juga ada. Nah kemudian jangan percaya jika klaim berlebihan. Nah, kalau misalnya sudah bilang satu obat bisa menyembuhkan berbagai penyakit dalam waktu singkat, itu jangan terlalu percaya, bisa jadi itu cuma klaim yang berlebihan. Kemudian konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi kalaupun mau minum obat herbal boleh ditanya sama dokter atau perawatnya, dibawa ke puskesmas. Dok, obat ini boleh nggak saya minum? Obat ini bagus nggak Dok? Ya Bu ya. Nah, kemudian kenapa sih obat herbal itu yang ilegal berbahaya? Nah kita ditakutkan itu efek sampingnya. Salah satunya itu kerusakan hati dan ginjal akibat racun dari bahan kimia tersembunyi. Nah itu biasanya Bu, kalau kita lihat kadang orang minum obat herbal tuh kakinya bengkak, badannya kuning. Nah itu biasanya tuh karena hati sama ginjalnya sudah rusak ya, dikarenakan obat herbal yang efek obat tadi. Kemudian gangguan pencernaan, mual, dan alergi. Nah biasanya ini kalau sudah
timbul rasa mual, pusing, badan ruam-ruam, itu biasanya bentuk dari alergi obat herbal tadi ya. Kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter. Nah ini biasanya orang yang sakit kronis ya, misalnya dia hipertensi, sudah minum obat dokter, tapi tiba-tiba juga disertai dengan obat herbal. Nah ditakutkan kandungan dari obat herbal yang ilegal tadi yang tidak jelas tadi malah memperburuk penyakit tadi dan juga menurunkan fungsi dari obat dokter tadi. Kemudian resiko ketergantungan, kalau bahasa kita tuh kecanduan ya Bu ya. Kalau misalnya sehari ini minum obat, besok tidak minum, biasanya badan terasa lemas, malah sibuk, kambuh lagi. Tidak minum hari ini obat itu langsung kumat lagi sakitnya, itu bentuk kecanduan juga. Nah, alami belum tentu aman. Nah, kalau misalnya sudah bilang alami, itu belum tentu aman karena takut tadi, karena obat ilegal klaimnya alami malah isinya obat yang berbahaya, kayak misalnya paracetamol dosis tinggi, atau misalnya obat apa sih tadi kita bilang tuh obat radang Bu ya. Nah, obat radang yang bisa menyembuhkan radang-radang sendi, tapi dikonsumsi tanpa resep dokter, dimasukkan sekian dosisnya, malah bikin efek samping yang berbahaya. Nah, kemudian resiko awal terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya yang baru-baru konsumsi Bu, baru nyoba obat herbal, tapi langsung timbul nih efeknya, biasanya mual, muntah, dan nyeri perut. Nah, kalau sudah minum obat itu terasa mual, muntah, nyeri perut, badan, kaki, wajah dan kaki bengkak, terus tuh biasanya pipisnya jadi pekat, terlalu kuning terus tuh kemudian tubuh terasa lemas. Nah, itu biasanya sudah nggak cocok dengan obat itu. Reaksi kimia dalam obat ilegal tadi malah sudah bereaksi dengan tubuh ya. Itu biasanya efek awal, baru awal minum obat nih. Kalau sudah dirasakan efek tersebut, lebih baik dihentikan penggunaan obatnya ya Bu. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Udah jelas. Nah, sudah jelas Bu ya. Nah, jadi sebenarnya obat herbal itu boleh dikonsumsi, tapi satu tadi perhatikan tempat pembeliannya, lebih baik di apotek ya. Tempat pembeliannya, kemudian BPOM-nya ya, produsennya, kemasan obatnya jelas diperhatikan. Kemudian lebih baik dikonsultasikan dengan dokter ya Bu ya. Mungkin sampai situ saja. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga cepat sembuh. Nah, boleh keluar hasilnya.